Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Megi Upik, mahasiswa program studi tinggi bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Manggarai. Pada hari ini kita akan belajar tentang prosedur teks. Pertama-tama, homophones. What I think? Homophones are words that have exactly the same sound or pronunciation but different meanings and usually spelled. Homophone itu ialah kata yang punya dua makna yang berbeda ataupun lebih, namun mempunyai tanda yang sama ataupun ucapan. Contohnya ialah our dan our. Dalam pengucapannya atau ejaannya, our dieja dengan h, o, u, r, dan our dieja dengan o, u, r. Contoh homophone. Tip. Di sini ada 3 tip, yaitu tip yang pertama ialah saran. Yang kedua, tip yang biasa digunakan ataupun tip untuk memberikan uang kecil untuk servis yang telah dilakukan oleh orang lain. Yang ketiga adalah tip ataupun ujung dari sebuah benda tajam atau objek. Selanjutnya, manual. Manual ialah sebuah contoh dari prosedur teks yang biasanya dapat disebut dengan buku panduan untuk memberikan petunjuk dalam melakukan sesuatu, yang berisi tentang teknik atau petunjuk-petunjuk dalam sebuah panduan. Manual biasanya digunakan untuk menunjukkan ataupun mengasosiasikan tentang benda elektronik, komputer, perangkat lunak atau perangkat lunas. Tips. Di sini tips berarti saran ataupun masukan yang biasanya digunakan ataupun diberikan dengan cuma-cuma. Selanjutnya, instruction. Instruction ialah statement yang mendeskripsikan tentang bagaimana melakukan sesuatu dalam sebuah perintah atau petunjuk. Imperatives. Imperatif biasanya digunakan secara langsung untuk memberitahukan bagaimana melakukan sesuatu dengan kuat. Sebagai contoh dari seorang ibu untuk anaknya. Contohnya ialah eat vegetable to stay healthy. Dan yang kedua, dari seorang guru untuk siswa, study English harder if you want to study overseas. Yang ketiga, dari seorang suami untuk istrinya, get the car washed this weekend. Selanjutnya, struktur dari imperatives ialah di sini ada 2 struktur ataupun tipe, yaitu yang pertama positif yang menggunakan kata kerja dasar, kemudian ditambah dengan objek ataupun kata pelengkap. Contohnya ialah beat the eggs, bring the mess to a vertical position, use the correct outlet. Dan yang kedua, struktur yang negatif biasanya menggunakan do ditambah dengan not, kemudian ditambah dengan kata kerja dasar, objek ataupun kata pelengkap. Contohnya ialah do not eat too much candy. Kedua, do not drive fast in the snow. Yang ketiga, don't forget your cell phone. Selanjutnya, bagaimana imperatives digunakan? Di sini ada 4 tipe imperatives, yaitu giving instruction, look into the computer network, check your dictionaries. Yang kedua, giving orders atau memberikan petunjuk, do your homework, eat all of your vegetables. Dan yang ketiga, berikan saran ataupun pendapat. Contohnya, quit your job if you really had it. Study English every day if you want to learn. Dan yang terakhir ialah memberikan tawaran. Contohnya, have some more coffee, take my jacket if you are cold. Sentence connector ataupun
kata atau kalimat penghubung yang biasanya digunakan untuk memberikan perintah atau tindakan dalam sebuah perintah, ditunjukkan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu atau memberikan instruksi. Berikut adalah contohnya. First of all, then, next, after that, finally, meanwhile, make sure you be careful not to, remember to, don't forget to, 1, 2, 3, first, second. Adverbs. Adverbs ialah kata keterangan yang biasanya digunakan untuk mendeskripsikan sebuah makna dalam sebuah verb atau kata kerja atau kata sifat dan adverb lainnya. Adverbs biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti how, in what way, when, where, and what extent. Sebuah adverb biasanya datang dari kata sifat dengan tambahan ly, seperti contoh slowly, suddenly, strongly, dan sebagainya. Berikut adalah contoh tipe adverbs. Yang pertama ya, adverbs of manner, dengan contohnya yaitu slowly, fast, hard, beautifully, strongly. Yang kedua, adverbs of place atau keterangan tempat, contohnya where, somewhere, at the school, from the market, upstairs. Dan yang ketiga ialah adverbs tentang waktu, contohnya tomorrow, 3 days later, at 7 o'clock, in winter, in 2000. Dan yang terakhir adalah adverbs of frequency, seperti usually, rarely, sometimes, hardly ever, dan often. Ordinal numbers. Ordinal numbers biasanya digunakan dalam sebuah buku panduan atau memberikan syarat atau instruksi. Biasanya digunakan untuk membantu menunjukkan perintah dalam tahapan-tahapan. Berikut contohnya dalam sebuah pseudo-text how to make apple jump, yaitu first, second, third, fourth, fifth, sixth, dan finally. Describing a process using imperatives. Use of imperative, penggunaan dari imperatif biasanya digunakan untuk mendeskripsikan sebuah proses seperti instruksi untuk membuat sebuah makanan penutup. Penggunaan imperatif biasanya dibuat berdasarkan bare infinitive of the verb atau infinitive tanpa to. Contohnya ialah use, eat, food, dan mix. Dan contoh lain dari imperatif yang menggunakan subjek, pronoun dari you. Sebagai contoh, you use a minimum of 4 eggs, you heat the oil, you put 1 tablespoon of water. Terus selanjutnya, linking words biasanya digunakan untuk menghubungkan dari kalimat satu ke kalimat yang lain, seperti contoh berikut ialah and dan then. Dan contoh lainnya next, after that, finally. Prosedur penulisan. Bagaimana cara membuat prosedur teks? Perhatikan cara berikut. Pastikan pembaca untuk bisa mengerti apa yang sedang dideskripsikan, seperti rentetan tahapan-tahapan dalam sebuah prosedur teks. Dan pastikan membaca untuk dapat mengikuti tindakan-tindakan dalam sebuah proses penulisan. Pada umumnya, disusun berdasarkan waktu, yaitu diawali dengan tahap pertama, isi dari tahapan-tahapan, dan sampai dengan tahap terakhir. Imperatif biasanya juga digunakan ketika untuk mengisikan proses. Contohnya first sign in index, then get a booster fast, and then
Jadi dalam contoh berikut, subjek dapat dihilangkan dari perintah. Berikutnya ialah transition words atau kata transisi, biasanya mengindikasikan step 1 sampai dengan step berikutnya. Prosedur teks. Adapun social function ataupun fungsi sosial yaitu untuk memberitahukan bagaimana sesuatu diselesaikan melalui rentetan tindakan dalam sebuah step ataupun tahapan. Yang kedua, text organization terdapat 3, yaitu goal, materials, dan steps. Goal ialah tujuan, materials dapat berupa bahan, alat, steps berupa tahapan-tahapan dalam sebuah text prosedur. Berikutnya ialah language features atau tata bahasa. Di sini prosedur teks menggunakan present tense atau simple present tense yang berupa imperatif ataupun kata kerja. Contohnya, eat the eggs, bring the mess into the vertical, dan selanjutnya lah kata sifat dalam bentuk noun phrase ataupun frasa tindak yang berupa, itu contohnya ialah white clothes, warm iron. Terakhir ialah numbers untuk menunjukkan sebuah rentetan ataupun tindakan dalam sebuah petunjuk. Sebagai contoh, yang berupa nomor 1, 2, 3, 4, 5 ataupun first, second, third, dan at first, then next, finally. Ya, sekian dari saya, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua.